Satu, dua, tiga, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat relawan Pai dimanapun kalian berada, semoga kabarnya sehat-sehat aja ya. Dan insya Allah hari ini sesuai dengan postingan di Instagram kita dan juga mungkin beberapa informasi yang sudah sampai kepada teman-teman relawan Pai di akun kita, karena insya Allah akan ada informasi terkait apa? Bukber Akbar Pai 2022. Yeay! Dan tadi siang kalau nggak salah nih kita sudah membuat pertanyaan kira-kira hal-hal apa saja yang pengen ditanyakan terkait dengan kegiatan Bukber Akbar Pai 2022. Dan sebelumnya mungkin kita kenalan dulu ya, karena hari ini ada dua orang yang hadir di studio, walaupun di belakang nih ada tim horenya juga. Ramai sekali ini Kak, ramai sekali. Jadi mungkin teman-teman relawan Pai semuanya salam kenal. Nama saya adalah Musril, biasa dipanggil dengan panggilan Kamus, dan saya adalah yang salah satu relawan Pai yang dulu juga pernah jadi ketua bukber Kak. Gitu. Karena hari ini kita akan menghadirkan ketua-ketua bukber yang ada di Pai. Walaupun mungkin saya jedanya agak jauh ya gitu. Agak jauh nih teman-teman. Dan di sebelah saya ada siapa? Silahkan boleh kenalan. Oke, terima kasih Kang Mus. Kalau dibilang selaku MC kali ya, moderatornya. Ya ini perkenalkan dulu, saya Zami. Ya dulu juga pernah jadi ketua bukber, saat ini juga masih aktif juga di kerelawanan. Ya mungkin nggak seaktif dulu ya, karena sudah mulai ada aktivitas-aktivitas lain, sama seperti kayak Kang Mus juga udah mulai ada aktivitas di kerjaan. Nah mungkin kalau sekarang kita ini dulu kali ya, cerita-cerita sedikit kali ya. Boleh Kak. Nah, mungkin dari yang ini dulu nih, kamu dulu tuh kayak gimana gitu. Karena ini lumayan nih 2014 ya Kang Mus waktu itu ya. Iya, betul. 2014 dan sekarang sudah masuk 2015. 15 3 ketua bukber. Iya, 2014 ada 3 lokasi kalau sih. Nah, 3 lokasi dan 3 ketua bukber berbagi. Nah, mungkin silakan Kang Mus. Iya, jadi mungkin sahabat, kita manggilnya sobat atau kakak atau gimana deh, gitu ya. Kakak relawan Pai kali ya, kakak relawan Pai. Jadi memang kalau kita bicara tentang Pai sendiri, sebenarnya aktivitas Bukber Akbar Pai ini jadi salah satu acara puncak kita di tiap tahun, dan jadi salah satu acara yang paling ditunggu oleh banyak relawan Pai yang sering ikut dalam acara-acara atau kegiatan kebaikan kita. Dan memang kalau ditarik ke belakang lagi nih Kak, gitu ya Kak Zami, memang kegiatan Bukber Akbar Pai ini sudah dimulai dari tahun 2012 gitu ya. Yang saya ingat dulu 2012 itu jadi PJ Yayasan nih Kak. Ikutan dari 2012 gitu ya. Dari 2012 Insya Allah itu kalau nggak salah di masjid BPPT Tamrin, kalau saya tidak salah. Waktu itu kaosnya warnanya putih gitu Kak. Itu yang pertama kali ya. Yang pertama kali. Jadi ikut sejak tahun 2012. Kalau Kak Zami dari tahun berapa nih ya gitu? Oh, kalau saya sih dari 2014 kalau ikut acara kerelawanan di Pai. Tapi dulu juga sudah pernah ngelihat kegiatannya Pai nih dari 2013. Jadi lihat di Twitter, kalau dulu kan mainnya Twitter ya, Kamus, sama Facebook dulu ada informasinya. Nah, taunya dari Bang Zar. Kalau dulu tuh suka kan Bang Zar itu kan dia main sosmed banget lah. Betul. Orangnya aktif banget sosmed, sama Bang Zul juga. Jadi dapat informasi dari situ, teman juga ngasih nge-forward ke teman-teman nih, ke kita. Kayaknya menarik banget nih kegiatannya. Dan saat itu untuk kegiatan kerelawanan, apalagi sampai mengundang anak yatim sebanyak itu masih jarang sekali gitu Kang Mus. Jadi ya mulai dari situ lah, dari 2014. Nah terus nyata ya tahun 2015-nya ketemu sama Kang Mus. Oh iya, ketemu 2015 ya? Iya. Di mana tuh ketemunya? Waktu itu kalau 2015 itu di Istiqlal ya. Dua tempat ya, dua tempat kan. Istiqlal dan RRI gitu. Wah itu kami teman-teman dulu kan sama teman-teman yang lain, kalau disebutnya Tricil dari Tangerang.
Kami selalu ikut tuh acaranya, yang di Istiqlal ikut, terus yang di ininya juga ikut tuh, yang di RRI. Iya, Hmm. 2015 ya. Nah, kalau yang 14-nya kan di 3 tempat tadi, yang dari Base Camp Pai, yang di Cengkareng. Betul. Terus di mana lagi kamu? Agung Masjid Agung Kemayoran. Kemayoran. Dan Masjid Fahir UI, yang di dalam UI itu. Nah, terus kalau yang selanjutnya berarti 2016. Nah, ini yang seru lagi sebenarnya tuh, 2015. Kamus waktu itu sebagai apa, Kamus? Kita bantu-bantu ya Pak di Perkap Pak. Ya 2016 itu yang paling luar biasa ya. Waktu itu bantu di transport mengorganisir. Waktu itu kita pakai tronton 2016. Oh iya. Jadi acaranya formatnya camp, super camp. Kita ngecamp di bulan puasa. Itu pakai tenda. Terus juga transportasi itu pulang pergi biar lebih terasa campnya itu pakai tronton. Mungkin kalau teman-teman tahu tronton tuh yang biasa truk yang biasa ngangkut tentara, nah itu tuh. Nah, itu dia. Dulu masih inget banget tuh itu. Terus 2017 ya. 2017 itu Nah, kalau 2017 itu sudah mulai di Taman Mini. ya 2017 itu zamannya Aku. Kadika gitu ya. Nah, ini orangnya ada di balik layar nih, Iya, Kak. orangnya di balik layar, iya. Masya Allah. Nah, jadi tadi yang dijelasin Kang Mus 2016, kita itu yang menurut saya pribadi itu beda banget, dan ya ngenaknya dua gitu, udah subuh bareng, sahur bareng, terus subuhan sampai berbuka. Ya bener ya, sampai berbuka, terbalik ya? Buka puasa Oh ya, buka puasa dulu, terus sahur, sampai sahur, abis itu baru pulang. anak-anak pulang. Itu Wah. EPV sampai dijebol ya bangku ya semuanya. Wah, itu sih Masih inget banget tuh. luar biasa, semuanya dibongkar pokoknya dah. Demi bisa. Mobil taktis. Iya. Jadi jadi memang kalau bicara tentang bukber akbar PAI dan PAI secara umum ya, memang kalau teman-teman mungkin teman-teman yang baru kenalan dengan PAI, yang selama ini mungkin belum tahu tentang PAI. PAI ini memang besar, salah satu komunitas yang besar karena sosial media waktu itu. Jadi dulu zamannya Twitter, kemudian zamannya Facebook ya, kemudian zamannya Twitter, kemudian langsung lanjut lagi tuh dulu pakai grup dulu BlackBerry ya, BBM dulu, tuker-tukeran pin BBM gitu, terus kemudian BB akhirnya hilang gitu, kemudian akhirnya kita berpindah ke WA group, yang dari WA group akhirnya kemudian sekarang Instagram ya, Instagram dan YouTube nih yang sedang kita bangun di PAI, dan akhirnya kita bertemu di sana. Dan bahkan salah satu di sebelah saya ini bisa berjodoh di PAI itu bisa tek gitu. Jadi bisa bertemu jodohnya, itu salah satu sebabnya mungkin karena ikutan PAI gitu. Jadi seperti itu. Oke. Baik, teman-teman yang sedang bergabung, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ya. Karena memang hari ini kita akan banyak bahas terkait dengan Bukber Akbar PAI, dan hari ini kita akan mengundang beberapa captain yang sudah menyukseskan acara-acara PAI pada tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Dan memang captain-captain ini nih masing-masing punya ciri khasnya gitu, dan bahkan melalui proses yang luar biasa ya, karena biasanya memang kalau kita flashback ke tahun-tahun belakang nih Kak gitu, biasanya masing-masing ketua bukber itu dalam kegiatan bukbernya itu punya lika-likunya masing-masing. Jadi iya, itu punya lika-likunya ya. Misalkan dari zaman saya, kemudian dari zamannya Kak Zami, dan itu dari zamannya kapten-kapten yang nanti mungkin akan kita undang ya buat bergabung. Itu mereka mengalami momen-momen yang luar biasa. Dan mungkin sebelum sembari kita menunggu, mungkin nanti bisa dipanggil mungkin Kak Zami, apa yang bikin apa ya? Bikin paling ngaruh dalam hidupnya, ngena dalam hidupnya ketika jadi ketua bukber di tahun 2019. Silakan Kak Zami. Sambil menunggu bergabung ya. Nanti dibantu Kak Tika. Oke, thank you Kang Mus. Ada Cap Cabin. Welcome. Belum terlihat ini Cap. Masya Allah. Halo Kak Cabin. Halo. Sorry gua kondusif. Kak Cabin. Halo Kak Cabin.
Halo, Agak. halo, kedengeran nggak suaranya? Ya. Sinyalnya ya? Jangan goyang-goyang. Diem aja. Coba cari angle yang Sinyalnya bagus nge-lag itu, ya? Cap. Apa? Oh, Ini ada. sinyalnya kurang bagus nih. Alphonse itu si Bang Al, iya ya, Alphonse. Waalaikumsalam. Oh. Wes. Kedengeran kan ya? Kedengeran. Oh iya. Baca diem. Ya, eh delay ya. Tapi gak apa-apa. Oke, dan malam ini udah bergabung ya, Bang Cabin. Manggilnya Bang atau Kak nih? Kak aja kali ya. Udah bapak sih. Boleh dah Oke, Kak, Kak biar Cabin. Kebetulan kita lagi reunian ya. Ini reunian ketua bukber nih sebenarnya nih. Ini ada Kak Tika di balik sana, ada Kak Zami, dan nanti ada beberapa captain. Nah baik, Kak Cabin nih sambil nunggu nih. Kak Zami mungkin nanti pertanyaan yang sama juga nih buat Kak Cabin ya. Artinya di momen bukber Kak Cabin tuh ketika jadi ketua itu hal yang paling ngena dan berasa itu apa sih? Dan mungkin sebelumnya ke Kak Zami dulu ya. Silakan Kak Zami, mungkin boleh diceritain. Oke, terima kasih Kamus. Kalau tadi ya yang ditanya momen yang ngena apa sih? Banyak banget sih sebenarnya momen yang ngena. Mulai dari penunjukan jadi ketua bukber aja itu udah momen yang ngena plus nyes langsung. Ya ini saya nggak pernah kepikiran kalau harus mengepalai acara bukber akbar Kamus. Karena tahu sendiri acara itu benar-benar butuh kesediaan waktu, tenaga, ya tentunya juga pasti uang untuk kita aktivitas selama rapat sampai dengan hari H gitu. Jadi mungkin kalau ada yang belum tahu acara bukber ini dibayar apa enggak? Dibayar, tapi sama Allah Subhanahu wa taala langsung kontan. Jadi ya nanti pasti setelah itu ada yang ya dapat jodoh. Ada yang ya mungkin tadinya punya tujuan, punya mimpi atau apa bisa terwujud di tahun selanjutnya ya. Kalau dimulai lagi tadi setelah dapat amanah itu butuh waktu banget buat nenangin hati, ngelurusin hati ini, meyakinkan diri untuk ngejalanin amanah ini, Kamus. Karena ya nggak pernah kepikiran di benak tuh buat jadi ketua bukber, karena saya ngelihat sendiri ketua-ketua yang sebelumnya tuh hebat-hebat. Ya, termasuk Katika, ada Kang Mus, terus juga waktu itu ada Bang Fatur dan yang lain-lain, dan tuh Kak Gladys juga itu luar biasa yang bikin saya bagaimana saya bisa seperti mereka gitu. Luar biasa mereka itu. Hai. Welcome. Tiap hari. Masih belum. Oke, welcome. Assalamualaikum. Cap. Coba cek suara Cap. Waalaikumsalam. Sudah? Oke, Cap. Cek. Halo. Halo. Hai, assalamualaikum warahmatullahi. Ada suaranya? Hai. Nice. Cap hari mungkin suaranya lebih ini lagi. Suara kita Pak yang harus. Oh iya. Teman-teman, suara Bang Musril sama Kak Zami terdengar jelas kah? Kalau tanpa ini bantuan, boleh dibantu Kedengeran lewat sih. komen. Itu suara gua. Coba Bang Musril dan Halo. Kayaknya suaranya harus lebih besar ya. Halo Bang Cabin, Bang Haryanto, kedengeran? terdengar jelas kah? Halo. Kedengeran kok, kedengeran? Oke, kita lanjut lagi ya, karena tadi Bang Cabin bercerita tentang momen yang paling bikin dampak besar ya dalam hidupnya gitu. Dan memang juga ini juga jadi pengetahuan buat teman-teman juga ya yang sedang menyaksikan. Artinya memang kita memulai bukber akbar pai ini dari zaman dulu nih Kak gitu, sampai zaman yang sekarang dan yang akan datang. Itu selalu memulai kegiatan itu saldonya dari 0 rupiah gitu. Dan nanti bisa kita tanya ya kepada Bang Cabin dan Bang Haryanto.
Dan silakan mungkin karena Bang Cabin dan Bang Haryanto sudah bergabung, mungkin ke siapa dulu nih? Bang Cabin, silakan tanya. Boleh. Bang Cabin, silakan Bang Cabin, kira-kira ketika bukber akbar, jadi ketua bukber akbar, apa sih hal yang paling terasa deh, yang paling apa ya, berdampak besar dalam diri Bang Cabin saat itu jadi ketua, atau peristiwa-peristiwa apa gitu mungkin? Silakan Bang Cabin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dampak terbesar dari bukber itu sendiri dari awal ditunjuk ketua bukber aja masih 50-50 gitu. Sampai kaget ditembak Bang Zul langsung, itu tuh kaget banget sumpah. Itu paling, ya Allah, kan masih banyak yang lain, relawan yang lain ya, pasti kan merasa seperti itu gitu. Tapi ketika Bismillah, Allah berkehendak gitu, kita jalanin sama-sama. Dan momen yang paling berkesan banget itu berkumpulnya para relawan sih. Bener-bener itu momen banget, momen ketika kita benar-benar berkumpul sama-sama, satuin suara, satuin hati, satuin pergerakan, buat ngumpulin pundi-pundi uang buat adik-adik ya. Itu bener-bener momen banget sih. Dan di tahun gua kan waktu pas di tahun gua ya, gua nggak apa-apa ya, gue ya. di tahun di tahun gua tuh bener-bener momen yang paling sakral dan paling bener-bener sangat indah pokoknya dah. Sangat indah banget. Gimana? Tapi bener, di mana bener-bener di awal itu Allah tuh udah ngasih tunjuk relawan-relawan yang sangat-sangat kuat, yang sangat-sangat semangat. Relawan di awal itu relawan bener-bener kita mengusung konsep mengambil semua relawan yang hadir pada saat rapat. Sampai sekitar 500 lebih ya relawan. Dan itu memang kita ngambil konsep yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, karena kan sebelum-sebelumnya itu ditentukan di plotting sama panitia. Tapi pada saat 2020 ditentukan oleh diri masing-masing relawan yang mau ikut hadir apa enggak pada saat rapat gitu. Ketika mereka hadir pada saat rapat awal perdana, itu mereka sudah masuk dalam kepanitiaan Bukber Akbar PAI. Dan itu emang di situ juga semangatnya banyak relawan yang ibaratnya semangat banget gitu. Saking semangatnya itu rapat perdana itu sampai 300 lebih orang yang hadir. Dan kita ngikutin sampai rapat kedua kan. Rapat kedua itu kan emang bener-bener tambahan lagi sampai 500 kita ambil. Nah, qadarullah gitu. 3 bulan kita pertama jalan, bener-bener rapat sebulan sekali. Itu kita mencapai 50%, baru pertama kali 50% itu dalam 3 bulan. Dari 1,4 miliar. Itu qadarullah kita mencapai itu, tapi ya ada clue dari Allah juga sih. Mungkin kita bisa cepat mendapatannya, cepat donasinya, alhamdulillah ya. Pergerakan relawan juga semangat, membara banget gitu. Dan qadarullah ya Allah berkehendak lain. Kita ada tragedi yang namanya COVID ya, pandemi. Akhirnya sebulan sebelum hari H, sebulan lebih lah kayaknya, sebulan lebih. Itu kita memutuskan untuk cancel karena udah tidak kondusif lagi untuk melaksanakan bukber secara offline ya. Dan qadarullah ya alhamdulillah dari semangatnya teman-teman kan kita masih tetap bisa berbagi di bulan puasa. Ya kan? Itu momen banget sih. Alhamdulillah. Emang Allah itu maha adil, jangan berprasangka buruk banget sama Allah. Allah itu maha adil. Ya benar-benar maha adil, dan momen epicnya itu ya alhamdulillah dapat jodoh. Itu mah bonus, itu benar-benar takdir Allah yang tidak disangka-sangka sih. Itu bonus, bener bonus. Itu benar-benar ketika kita benar-benar mau berjuang semangat buat, apalagi kan yang namanya adik-adik yatim ya, mereka mendoakan kita secara tidak langsung, hajat apa yang kita pikirin, apa yang kita inginkan itu akan terkabul insya Allah. Makanya emang dari ini benar-benar sesuatu banget sih momen. Makanya rada sedih sih sebenarnya, sedih tapi campur bahagia sih ketika ikut bukber.
Insya Allah kalau misalnya teman-teman bergabung di Bukber Akbar Pai, luruskan niat, kita berjuang sama-sama, jangan ada banyak kebaperan, tapi insya Allah segala apa yang kita doakan nanti sama adik-adik nih, kita berkumpul sama adik-adik, insya Allah terkabul gitu. Luruskan niat aja. Itu sih momen banget sih. Ya gitu sih Bang Musril. Gue jadi pengen nangis. Oh iya, Gue jadi pengen nangis. si Bang Cabit, tapi harus dilurusin adalah tetap niatnya lurus ya karena Allah gitu ya. Karena memang biasanya hal yang seperti itu adalah sifatnya bonus gitu. Bonus dari Allah gitu. Iya, Ya. Pasti itu kita harus sifatnya- husnuzon gitu. Itu sifatnya bonus. Sifatnya bonus dari Allah, pemberian dari Allah, Allah mudahkan urusan kita. Nah itulah jalannya, jangan ragu lah sama kehendak yang udah Allah kasih. Walaupun kita sedikit nangis ya, walaupun sedikit nangis, bukber gak ada ya, gara-gara pandemi. Semua orang pasti, semua relawan yang di 2020 itu ngerasain bener-bener patah hati banget. Ketika itu patah hati banget. Patah hati. Patah hati. Patah hati tapi patah hati itu Pak, udah Pak. Sebenarnya patah hati relawan tuh nggak dapat yang dia inginkan gitu. Tapi ternyata patah hatinya relawan Pak adalah ketika tidak bisa berjumpa langsung dengan Laskar lagi. iya, ketemu langsung dengan adik-adik yang biasanya itu. Oke. Itu tadi cerita Berat. Cap Iya. Buber dari Lanjut. Bang Kevin, Cap Buber 2020 tadi ya. Nah, sekarang lanjut nih. Ada Cap Herianto. Apa Yanto? Apa Yanto? Ini yang paling terberat, ini yang paling terberat. Silakan Cap. Nah, lanjut. Ya silakan. Cap Heri. Mana nih suaranya Cap Heri? Tes, udah kedengeran nggak? Assalamualaikum Cap Heri. Masih touch up kayaknya. Mantap. Kedengeran nggak? Kedengeran kok. Suaranya Kedengeran. kecil. Cap, masuk suaranya Cap. Udah. Kedengeran, Oke. kedengeran. Nah, ini sekarang Ya, udah masuk nih ada Sultan Cap Heri. Pamulang gue. Mungkin Cap Herianto ini bisa cerita dong sedikit tentang apa yang dirasakan saat itu, yang momen yang berkesan gitu Kang Mus ya. Pada saat Cap Heri memegang jabatan sebagai Ketua Bukber Akbar Pai 2021. Silakan Cap Heri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama waktu dikabarin itu kayak telepon dari, mohon maaf nih, dari presiden tiba-tiba. Assalamualaikum Bang Hari, ada minta waktunya sebentar gitu kan. Minta waktunya sebentar, habis itu dikasih tahu, insya Allah amanah Bukber Akbar Pai 2020 tahun ini sebagai ketua diamanahkan ke Bang Hari langsung. Deng. Ini nih kayaknya rekomendasi dari dari yang sebelumnya gitu kan. Nah, singkat cerita akhirnya diterima gitu kan. Pemikirannya diterima itu karena nggak mungkin teman-teman yang relawan sudah ada di PAI itu meninggalkan gua gitu ya. Pasti semuanya bantu dan benar semuanya bantu. Nah terus tadi momen ya Bang? Momen. Momennya Apa? berkesan saat itu. Kalau berkesan pastinya berkesan. Jadi memang di 2021 itu memang kan kita udah sama-sama tahu kalau masih pandemi dan akhirnya kita sebagai panitia lah ya, panitia gimana caranya supaya BAP ini nggak putus tapi tetap memberikan kesan kepada adik-adiknya dan juga para relawan. Akhirnya bisa nggak ya dibilang ini pertama kalinya BAP dilakukan secara virtual di kurang lebih waktu itu 20 yayasan. Kurang lebih 20 yayasan. Oh, ya, secara Dan telekonferensi ya, Bang Heri ya? Secara telekonferensi berarti ya? benar, secara Virtual. conference.
dan kurang lebih penerima manfaatnya sama dan bahkan lebih 2.100. Jadi waktu itu kita dibikin 2, secara virtual dan secara offline. Itu berkesan banget karena sebelumnya kan kalau ini mohon maaf ya, kayak misalnya Bang Cabin, Bang Zami kan bisa copy paste dari yang sebelum-sebelumnya nih ya. Kalau gua itu bener-bener harus mikir otak gimana caranya ini teleconference bisa berjalan dengan lancar. Terus adik-adiknya gimana caranya supaya masih tetap protokol kesehatan. Itu sih yang paling berkesan. Protokol kesehatan, terus ngerinya takut digerebek di ini, terus kita harus beli alat tes kan, karena kita kan pakai protokol kesehatannya harus pakai tes mandiri gitu kan. Terus step-step yang harus dilalui kalau misalnya ada yang positif gimana, nauzubillah, alhamdulillah negatif. Ada beberapa yang positif setelah di PCR, alhamdulillah negatif. Seperti itu. Waktu itu kita masih pakai antigen seperti itu. Itu yang berkesan banget sih di 2021. Jadi itu jadi pengalaman pertama juga ya untuk Pak ya, Bang Hari ya. Benar. Kurang lebih sih itu, Bang. Mantap emang kaptennya 2021. Gimana dulu 2019, 2020-nya juga mantap. Ngasih saran. Jadi buat kapten 2022 jangan takut, jangan ragu. Iya, Tinggalin kok. Pasti kita masih tetap di belakang. Emang siapa sih? di belakang. Nggak tahu, Siapa sih? ya? Siapa sih itu? belum muncul orangnya. Penasaran dah. Ya, siapa? Coba telepon Bang Zul dulu. Semoga semuanya mau sekarang. Kita mau ini dulu. Ini masih disembunyikan ya? Oke, baik. Gak delay ya? Enggak, Fatur, makasih. aman. Di sini aman. Ini udah full. Oke, thank you Cap Harry atas ceritanya. Oke. Ya, ini semoga menjadi apa ya? Jadi motivasi juga buat teman-teman relawan yang sudah pernah ikut, bahkan yang baru pengen ikut nih, atau mungkin masih penasaran apa sih kegiatannya, acaranya tuh ngapain sih? Nanti dari sini mulai ada penjelasan sedikit, ada spill lah ya, pertanyaan-pertanyaan. Nah, mungkin yang pertama kita diskusi dulu ya sebelum ini masih ada yang penasaran kira-kira ketua Bukber Akbar Pai 2022 ini siapa. Nah, sebelum masuk ke sana, sebelum kita hadirkan orangnya, tadi siang kita udah sempat buka Q&A nih di IG kita, dan nanti kita boleh diskusi ya bareng sama Cap Harry dan Cap Cabin gitu, untuk bertanya tentang apa saja sih hal yang ditanyakan, dan mungkin nanti sebenarnya para bapak-bapak ketua ini sebenarnya tahu gitu ya jawabannya. Karena memang secara umum udah tahu. Jadi bapak. Ada beberapa pertanyaan yang sudah kita saring dan mayoritas pertanyaannya sama. Mungkin pertanyaan yang pertama. Mau dibacain? Kita bacain ya. Pertanyaan yang pertama, di luar Jabodetabek itu bisa nggak sih jadi relawan BAP nantinya? Silakan, siapa yang mau jawab? Ayo, apakah? WD. Mantap. Silakan, siapa yang mau jawab? Coba. Bikinnya yang 2019, 2020, 2021 nih yang lebih ini. Nah, yang Kita udah ini ya. hot-hotnya nih, yang masih hot. Kita mundurnya jauh banget ke belakang. Oke, Bang Cabin mau jawab apa? Oke. Gue dulu yang jawab ya. Di luar Jabodetabek, gue punya satu momen di bener-bener nih relawan yang di luar Jabodetabek. Namanya gue lupa siapa gitu, cowok orangnya. Dia itu divisi pendamping. Cowok. Kita nonton Nah, ya. dia itu rumahnya itu di daerah Cianjur. Cianjur kota. Iya. Nah, Kenal. itu orang yang di Cianjur itu, dia itu selalu ikut rapat Pai dari awal sampai akhir. Sampai ketika di momen Kak Ali nih waktu namanya. itu kan Kali. ya Kali Udin. Itu waktu pas di 2020 kan pernah tuh di 2020 ada ngambang
antara rapat atau tidak, ya kan? Akhirnya kita memutuskan untuk tidak rapat karena pandemi sudah ini ya sudah udah booming gitu, udah booming, pandemi udah booming. Akhirnya kita tuh, udah viral, udah viral. Nah, Pak, nah itu kan kita ngumuminnya itu telat, ngumuminnya itu di sore hari, H-1. H-1 di malam hari lah, di malam hari H-1 gitu. Nah, ternyata si relawan yang dari Cianjur ini setiap rapat itu dia nyempetin buat H-1 ke Jakarta dulu sebelum Masya rapat Allah. paginya. Nah, dan di saat itu di luar tuh hujan deras dan dia tuh relawan yang bener-bener tetap kekeh pakai motor ke Jakarta. Dan kita tahu kontak-kontakan sama gue, ternyata ada relawan yang dari Cianjur udah berangkat. Dan gue kontak ke dia, katanya dia masih ini kehujanan. Dia belum tahu sama sekali infonya bahwa rapat itu dibatalkan. Gitu. Akhirnya dia sudah sampai Jakarta. Alhamdulillah qadarullah dia ada di rumah temennya. Tadinya mau diajak ke base camp, cuma dia katanya masih malu gitu. Dan itu bisa banget dari 2 Jabodetabek, asalkan kalian punya niat lurus. Udahlah, insya Allah jadi relawan terbaik lah buat adik-adik. Amin. Dibalas sama Allah berlipat ganda lah. Luar biasa itu. Punya niat dan komitmen ya. Yang Luar komitmen. biasa. Luar biasa itu. Kali Udin mantep itu. Cowok laki. Allahu Akbar. Wah, ini gak ada rebahan apa? Itu sih dari gua boleh. Sangat-sangat boleh. Mudah-mudahan kali nonton ya. Thank you, Cap, Wow. atas jawabannya. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nih. Ya, pertanyaan yang kedua, mungkin langsung ke ini ya, Cap Haryanto. Bang Hadi. Cap, biasanya kalau di bukber Akbar Pai itu cara daftarnya gimana sih? Prosesnya seperti apa sih kalau pengen gabung jadi relawan bukber Akbar Pai? Silakan, Cap. Oke, kalau gabungnya sebenarnya sih mudah ya, karena biasanya kita share di IG sama di WhatsApp. Kalau misalnya teman-teman sudah masuk ke grup Pay Family, entah itu 1 atau 2 atau 3 atau 4 sudah di-share, atau di media sosial juga sudah ada linknya untuk daftar. Nah, setelah itu yang penting ada niat, komitmen, insya Allah menghadiri di setiap rapat, sama datang pada saat hari H yang paling penting, terus ikut ambil bagian di grup supaya grupnya nanti divisinya bisa hidup, bisa mengumpulkan donasi secara maksimal, dan bisa membahas teknis secara lurus. Teman-teman udah bisa. Sebenarnya mudah, tinggal daftar aja, tapi nanti teknis acara dan bergabungnya ya nanti dibahas di grup aja, seperti itu. Oke. Ada lagi, Cap? Nah, kalau ini ya lanjut, Cap. Kalau batasan umurnya ada nggak, Cap, buat jadi relawan Bukber Akbar Pai? Batasan umur selama ini paling muda itu ada yang masih SMA, mungkin ya sekitar 14 sampai 15 lah ya. 13, 14, 15. Karena kalau masih 12 mungkin masih SMP SD ya ribet kayaknya ya, karena kan nanti akan diberikan tanggung jawab. Minimal mungkin di 14, 15, di maksimal nggak ada batasan. Mau kakek-kakek, selama dia masih nenek-nenek, selama dia masih kuat, dan selama dia masih berjiwa muda ya. Karena kan kita anak-anak muda semua. Walaupun ada bapak-bapak semua nih, ini bapak-bapak semua ya, gorongnya bapak. Ini bapak-bapak. Tapi jiwa kita jiwa muda. Paling itu. Bapak-bapak batasan umur berjiwa insya muda Allah, nih, Cap. selama masih sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, Amin. dan bisa bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing, insya Allah nggak ada batasan umur. Oke. Mantap. Nah, nih, makasih nih, Cap. Nah, kalau nggak salah di tahun saya nih, tapi lama ya. Dulu ada salah satu relawan, dia ibu-ibu dan punya anak, masih inget banget. Oh, itu Tahun kontribusi banyak 2015. Dan tuh. waktu itu
Dia gabung jadi relawan, masuk grup, dan ternyata dia itu punya usaha percetakan. Nih, kalau Freddy pasti hafal nih, tahu nih. Kalau nggak salah namanya itu Mbak Lina ya, masih ingat banget namanya Mbak Lina Octavian, itu masih ingat banget tuh. Dulu sampai-sampai dia ngasih jasa percetakan ke Pai di acara Bukber Akbar Pai. Masya Bahkan setelah Masya event. Allah. Dan masalah dia tuh punya anak juga yang waktu itu dibawa di Istiqlal tuh, kalau saya nggak salah ingat tuh, dia ikut, dia datang. Jadi memang sebenarnya tidak ada batasan usia ketika dia mau nih bareng-bareng berkomitmen dan berkontribusi di Bukber Akbar Pai. Karena Betul. sekali lagi ya teman-teman, ya jangan berpikiran Bukber Akbar Pai itu dimulai dari duitnya udah ada gitu. Udah duitnya udah ada nih dari Pai, terus kita jalan gitu. Ini salah gitu. Ini nggak, bukan, ini persepsi yang harus diluruskan, karena memang biasanya di tahun-tahun sebelumnya kita mulai dari saldo 0 Rupiah. Rupiah. Jadi gitu. Silakan, lanjut lagi. Itu tambahan. Terus sama mungkin tambahan juga. Jadi kalau acara Bukber Akbar Pai ini juga acara apapun sih sebenarnya itu nggak dikenakan biaya buat apa kalau daftar. Oh iya, dan sebagainya. tidak ada biaya pendaftaran ya. Iya, jadi nanti kalau sometimes ada mau ikut tiba-tiba ada yang mintain biaya pendaftaran, oh enggak. Mungkin kalau donasi, iya. Dan semua donasi untuk acara kegiatan Pai itu ke rekening atas nama Yayasan Pecinta Anak Yatim. Jadi Yeay. kalau mau transfer direct aja langsung ke rekening Pai, itu tidak usah via orang pihak ketiga gitu ya, atau pihak kedua gitu. Karena tidak mau diduakan gitu ya. Jadi dan tidak ada jasa titip ya. Jadi langsung saja, karena rekening Pai itu ada semua ya, kayak banknya semua udah ada gitu. Jadi teman-teman tinggal transfer, dan sekarang udah ada aplikasi Flip. Maaf ya, iklan gitu. Mungkin Flip nanti bisa endorse kita gitu ya. Itu juga bisa langsung gitu ya. Jadi gitu. Oke, lanjut lagi pertanyaannya. Oke. Masuk sekarang ke pertanyaan selanjutnya. Tuh Bang Hari. Nambahin. Silakan Bang Hari. Nah, ini Ada lagi? terkait tadi nambahin Bang Musril di konsumsi, waktu itu kan gue juga megang koordinator konsumsi. Itu ada 2 keluarga, ibu-ibu suami istri bawa anak, itu mereka satu divisi. Jadi nggak ada yang namanya keterbatasan kalau punya anak, terus nggak ada yang jagain. Insya Allah kalau misalnya nggak ada, bawa, habis itu nanti yang dijagain sama koornya. Gitu. Oke. Jadi digendong-gendong. Pokoknya intinya nggak ada keterbatasan. Udah siap nih, udah siap. Selalu ada anak-anak ya kalau nggak salah ya. Ramah anak kok. Relawan Pai ramah anak gitu ya. Ramah anak. Baik. Oke. Nah, selanjutnya ada juga nih yang nanya gimana cara izin ke orang tua kalau mau jadi relawan. Oh, ini mungkin yang masih ini mungkin anak sekolah gitu, atau yang baru kuliah ya pengen ikut tapi apa ya, gimana ya, Susah alasannya? izin. Nah, susah izin mungkin Mungkin takut kali ya. Nah. Pai apa sih? Banyak buaya gitu. beda dong gitu. Oke, silakan. Mungkin ini kayak dua-duanya enak ditanya nih. Siapa dulu nih? Bang Cabin dulu kali ya, Bang Bang Hari. Cabin. Bang Bang Hari dulu. Oke. Bang Hari dulu. Cara ngelobi orang tua nih kalau mau jadi relawan, karena kan rapatnya kadang harus jauh gitu ya. Di dekat rumah gitu. Ini gimana nih caranya? Silakan Bang. Ya, untuk kayak ini nggak gimana ya, kalau gue kan bebas ya, maksudnya bebas dalam arti cowok gitu ya, maksudnya biasanya kalau yang terkendala tuh cewek kali ya, cewek yang terkendala mungkin ya. Kalau cowok sih bebas-bebas aja, karena kan minta izin keluar ya udah diizinin. Nah mungkin gini, perlu ada pendekatan sih ke orang tua juga. Pendekatan tentang Pai itu gimana, kegiatannya apa aja, ya kan? Seperti relawan itu di mana aja sih relawannya gitu, kegiatannya gimana? Itu sebenarnya perlu dikasih tahu ke orang tua, baru kita bisa minta izin gitu. Ya mungkin kalau misalnya kita udah kasih tahu detailnya tentang Pai ke orang tua gitu, ya orang tua pasti akan setuju gitu, karena kan ini kan ranah sosial kebaikan gitu. Nggak mungkin orang tua menghalang-halangi, malah nanti bisa jadi orang tua malah ikut support sih sebenarnya
Insya Allah sih aman kalau misalnya kita terbuka sama orang tua gitu, terbuka sama orang tua kegiatan apa yang kita lakuin gitu. Jangan dilebih-lebihkan gitu, lebih-lebihkan. Misalnya kita jalan ke mana, ntar kegiatan pai bilangnya kan nggak baik gitu. Yang penting jujur sih sama orang tua, Iya, ya kan? setuju. Jujuran Kegiatan penting kita baik ya. gitu. Iya, gitu sih. Mungkin dari Cap Harry ada tambahan Cap? Buaya Basecamp belum Setuju muncul, sama Buaya yang Basecamp. setuju sama yang disampaikan Bang Cabin. Sekarang kan platform Pai dari mulai Facebook sampai Instagram kan udah ada. Dikasih lihat aja orang tuanya bahwa nanti di Ramadan nanti bahwa teman-teman saya ibu nih Bu, saya punya kegiatan di Ramadan nanti ini gitu kan, namanya Bukber Akbar Pai 2022. Minta izinnya, dan yang paling terpenting izin itu sangat penting karena terselenggaranya acara kita lancar itu berkat izin orang tua. Mungkin di sini terutama para captain dan koor-koornya sangat merasakan gimana rasanya the power of restu orang tua. Itu. Betul. Kalau misalnya dengan Betul adanya sih. restu orang tua, dengan adanya izin dari orang tua, insya Allah acara kita berlangsung dengan lancar. Nah, gitu sih. Yang tadi disampaikan Bang Cabin juga Amin. benar. Terbuka aja sama orang tua. Dan yang pastinya nanti kalau rapat-rapat nggak mungkin sampai malam deh kayaknya Bang. Pasti sampai sore lah minimal. Jadi masih bisa istirahat lagi di rumah malam kayak gitu. Kecuali pas geladi kali ya. Kalau geladi, itu mah bicara jauh lah kayak gitu. Oke, berarti tadi selain komit, jujur, terus udah gitu, apalagi tadi yang terakhir sama izin. Nah, harus izin dulu orang tua. Nah, karena memang ya tadi kalau ketiga itu nggak ada, ya bagaimana kita mau dapat rahmat dari acara tersebut kan? Kamu sih Gimana? Ada yang mau nambahin? Enggak. Enggak. Ya artinya memang kalau di tiap acara Pai, artinya memang kita acaranya bisa dipantau ya di platform sosial media kita. Kemudian biasanya kita selalu meminta nomor-nomor darurat ya kepada para peserta, dan biasanya kita juga dibantu dengan koordinator ataupun panitia yang nanti bisa dimintakan nomor HP-nya ya ketika acara gitu. Dan biasanya memang kalau untuk wanita prioritas kita kalau malam biasanya sih dikawal ya, paling mentok tuh selalu dikawal pengalaman-pengalaman seperti itu. Jadi benar-benar komunikasinya kemudian juga harus terjalin dengan baik sih gitu. Bahkan kalau saking takutnya gitu, takut ada buaya gitu. Maaf itu. Ya nggak apa-apa, ikut aja diajak orang tuanya lihat ketika rapat, jadi biar tahu nih orangnya beneran ada apa enggak sih gitu. Jadi intinya nggak usah takut, nggak usah khawatir gitu. Artinya insya Allah teman-teman relawan Pai ini aksi-aksinya adalah aksi-aksi kebaikan gitu ya. Kita tidak mengarah ke hal-hal yang tidak baik gitu. Karena ya alhamdulillah gitu, selama ini dari awal sampai sekarang itu justru malah kegiatan kita terus berjalan gitu ya. Bahkan juga bertambah banyak kegiatan yang juga bertambah luas nih jaringan relawannya. Jadi seperti itu. Oke, baik. Kayaknya masih ada yang belum clear nih. Ketua Bukber. Ketua Bukber dari Pai 2022. Dan Sambil nunggu. hari ini kita akan hadirkan, tetapi sebelumnya ini ada sedikit informasi ya. Boleh ditampilkan? Oke. Siapakah ketuanya? Deg. Mana nih? deg-deg Siapa tuh? Bang Bude. Selamat Bang. Apa ya? Sudah hadir. Itu siapa? Sudah. Oke, Mas, tidak usah memperkenalkan diri. Silakan, Mas. Nggak usah kenalin. Ya mandiri udah gede. Mandiri udah gede. Wah. Gede. Tampilannya sosok
bertanggung jawab gitu kan, masih di kantor. Siap jadi bapak. Bang Hari pakai mic dong. Silahkan kepada Bang Dede Putra. Jadi teman-teman, Bang Dede Putra ini adalah insya Allah yang kita, bukan yang kita, artinya yang akan mengemban amanah untuk menjadi Ketua Bukber Akbar PAI 2022. Dan insya Allah nanti estafet kebaikan ini gitu ya, dari 2015, 19, 20, 21 akan kita berikan kepada Bang Dede Putra. Silakan, semangat Bang Dede. Silakan. Udah nih. Ya, kan sama, dia perlu pakai link. Sudah, gitu udah. So, silakan Bang Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa Muhammadin nabiyyi wa sallam. Amma ba'du. Rabbi qali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Dede Putra. Insya Allah saya siap mengemban dan menerima amanah sebagai Ketua Bukber Akbar PAI 2022. Mantap. Widih. Allah Akbar. Mohon keikhlasannya teman-teman semua. Semoga dengan kita mempermudah perjuangan kita ke depannya. Yang terpenting adalah mohon doa dan bantuannya dari teman-teman semua. Semoga kita bisa dalam mengemban tugas mulia ini. Alhamdulillah, Allah kesempatan kepada kita untuk terus berada di dalam barisan yang luar biasa ini. Ketahuilah apa yang kita kerjakan ini cari Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa bekerja bersama-sama. Bismillah, semangat. Semangat. Ya, kamu. Baik, terima kasih kepada Cap Dede, dan silakan mungkin teman-teman yang hari ini sedang bergabung di live kita, nanti silakan boleh bertanya ya di kolom di kolom komentar, silakan bertanya terkait dengan Bukber Akbar PAI 2022. Dan biasanya memang pertanyaan yang paling sering ditanyakan di tahun 2022 ini adalah Online apa offline? loh. Oke, yang akan ditanyakan adalah apakah masih bisa terdaftar jadi relawan Cap Dede? Ya, untuk oprek masih dibuka ya. Sampai besok. Ayo semuanya, Berapa masih Cap? ada 1 hari. Ya Bang, suruh goyang Bang. Sampai kapan dibuka opreknya, Cap? Apa? Opreknya dibuka sampai kapan? Ya, sampai besok sudah ditutup. Oh, sampai besok. Waduh, mesti cepet Oke, ya. jadi bagi teman-teman yang merasakan langsung untuk menjadi relawan Bukber PAI, silahkan mendaftar ya. Nanti cek postingan kita itu ada. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Cap, terkait dengan Bukber. Kira-kira konsep acaranya seperti apa ya? Jadi boleh kasih sedikit bocoran? Kalau acara, Ini konsep acara offline atau online atau gimana nih maksudnya nih? Atau di hybrid mungkin. Siapa lagi yang ngomong? Silakan Cap. Konsep acaranya kayak gimana? Ini Ya, yang gini paling sih. ditunggu. ngelihat situasi dan kondisi yang seperti sekarang, kayak misalnya PPKM udah mulai turun level,
PPKM tadi. PPKM udah mulai. Terus alhamdulillahnya juga Indonesia kan persentase vaksinnya juga udah di atas 50% gitu. Dan satu kabar baiknya adalah udah mulainya vaksinasi anak 6 sampai 11 tahun. Jadi mudah-mudahan itu jadi salah satu faktor nih. Bukber Akbar Pai bisa diselenggarakan secara offline. Insya Allah, amin. Dulu nih, tapi ini belum final. Kita lihat perkembangan berikutnya ya. Jadi doanya dan support dari teman-teman semua dan Akbar Pai 2022 bisa berjalan lancar dan bisa bermanfaat buat orang banyak. Amin. Mantap, amin. Sekarang juga boleh. Oke, Cap. Selanjutnya nih yang juga jadi pertanyaan nih. Pertanyaannya adalah tahun ini, maksudnya tahun 2022 nanti, kira-kira adik-adik Laskar Langitnya itu ada berapa yang akan bergabung, yang akan mengikuti acara nantinya? Berapa nih tamu VIP kita nih, Cap? Tamu VIP-nya. 5.000. 7.200. Dikira gorengan. Siapa sih itu? Ada nggak? Silakan, Cap. Berapa, Cap? Suara gue? Iya, putus-putus. Wah, bentar ya. Berapa? Oh iya. Itu ada suara cewek, siapa sih ganggu aja? Itu Ini aku. ini Kang Momot ya? kameramen. Sakti ini Oke, nih sebelumnya mohon maaf kepada para penonton, penonton. Ya, jadi berhubung waktunya kita sebentar ya. Artinya memang berapa menit lagi? 5 menit. 5 menit lagi ya. Dicukupkan atau gimana? Dicukupkan aja dulu. Oke, karena 5 menit lagi, artinya masih banyak teman-teman yang bertanya tentang apa yang akan terjadi di Bukber Akbar Pai 2022. Artinya silahkan cek postingan kita ya. Silakan buru-buru segera mendaftar untuk bergabung menjadi relawan Bukber Akbar Pai 2022 dan jangan sampai nanti nggak ikutan ya, gitu. Karena teman-teman harus ikut. Artinya teman-teman yang punya pengalaman baik ketika offline, ketika online, ketika virtual kemarin, ayo kita ikut lagi, ayo kita gabung lagi, kita membersamai Pai lagi, dan yang pastinya kita akan menjamu tamu-tamu VIP kita. Gitu. Kita akan menjamu mereka dengan jamuan yang terbaik gitu. Dan kita akan menyambut mereka dengan sambutan yang paling hangat, yang paling meriah, dan pastinya juga apa ya? Gue juga tahu ya. Pastinya perjumpaan langsung dengan Laskar Langit ini yang selalu menjadi momen yang paling kita tunggu, kita nanti, dan berharap tahun 2022 ini akan terulang kembali gitu ya. Dan kita berharap yang terbaik nih untuk kondisi pandemi ini. Saya dari Kak Azami. Ya, mungkin ada tambahan ya. Boleh. Untuk ya, tadi udah disebutin. Jumlahnya udah disebutin. Jumlahnya berapa? Berapa sih, Cap? Jumlahnya, Masih rahasia, capnya hilang. Wah, Capnya ini nih, Ya, lagi. Sinyalnya susah. Pokoknya nggak insya Allah nggak berkurang dari tahun kemarin penerima manfaatnya. Amin. Cuma kalau Ya, pokoknya lihat. Cuma kalau offline kan kita perlu protokol kesehatan kurang lebih ya. Jadi nggak mungkin Betul. satu ruang itu isinya full. Jadi nantikan pokoknya Harus daftar dulu 50%. semuanya. Nah, pokoknya daftar dulu semuanya. Masalah teknis kita akan bicarakan nanti di grup masing-masing. Daftar. Nih udah kayak Ramayana. Ya, masuk dulu. Bang lagi live tapi ya, Bang. Pasti promo, ayo. Ayo promo. Bajunya Ayo kakak. promo. Bajunya kakak. Ya pokoknya daftar dulu semuanya. Oke, itu aja kali ya kita akhiri. Terima kasih kepada Cap Cabir, kemudian Cap Siap. Karyato yang sudah bergabung, kemudian juga
Cap Zami, semoga semuanya sehat-sehat saja, baik-baik saja, dan Amin, kita amin. berdoa agar acara Bukber Akbar Pai tahun 2022 bisa terlaksana dengan baik, kita bisa memberikan yang terbaik kepada Laskar Langit. Itu saja dari kami, terima kasih banyak. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ini udahan. Amin. Ini udahan. Acara ini dengan sebaik-baiknya berdasarkan takdir Allah. Amin, ya Ya, terima Allah. kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gua masih setengah jam lagi. Ngedangdut dulu dah, ngedangdut dulu. Gua Live-nya di setnya gimana sih? Di sewa X dulu, di X mic-nya masih setengah jam lagi. Sifat.